Kita sering melihat tokoh-tokoh dunia ataupun adegan dalam film yang memperlihatkan seseorang yang menghisap rokok berukuran besar. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan cerutu. Perbedaan cerutu dengan rokok terletak pada komposisi bahan dan cara pembuatannya. Rokok diisi dengan cacahan daun tembakau yang sudah ditambahkan dengan beberapa bahan lain seperti cengkeh dan saus untuk meningkatkan cita rasanya. Rokok bisa diproduksi menggunakan mesin otomatis, sehingga dalam waktu yang singkat sebuah pabrik dapat menghasilkan ribuan batang rokok. Berbeda dengan cerutu, cerutu dibuat dari daun tembakau yang digulung tanpa campuran cengkeh ataupun saus, sehingga rasa yang dihasilkan adalah murni cita rasa daun tembakau. Cara pembuatannya pun memakan waktu yang lebih lama karena dikerjakan secara manual atau handmade. Daun tembakau yang dipakai untuk cerutu juga tidak sembarangan. Daun yang sudah dipetik dari pohon tembakau tidak bisa langsung digunakan, tetapi harus melewati masa fermentasi selama 1 tahun. Inilah alasannya kenapa harga cerutu lebih mahal dibandingkan harga rokok pada umumnya. Salah satu tempat produksi cerutu tertua di Indonesia terletak di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Berdiri sejak tahun 1908 dengan nama Risona, Mulyadi Hartono yang merupakan generasi ketiga dari pabrik cerutu Risona menuturkan bahwa dulu sang kakek belajar proses pembuatan cerutu dari orang Filipina pada masa kolonial Belanda. Saya nama Mulyadi Hartono, generasi ketiga, meneruskan usaha kakek saya. Mulai buka tahun 1908, waktu itu zaman Belanda. Belajar dari orang Filipina sampai sekarang gitu. Atas kegigihan dari sang kakek, akhirnya pabrik cerutu Risona dapat berkembang pesat dan memiliki banyak pelanggan dari kalangan pejabat dan kaum bangsawan pada masa itu. Cerutu Risona dikenal karena menggunakan tembakau pilihan dan proses pembuatan yang teliti. Perusahaan ini telah menjadi ikon lokal dan terus mempertahankan tradisi serta kualitasnya dalam industri cerutu di Indonesia. Pertama, bahannya kita fermentasi dulu, kurang lebih 1 tahun baru dipakai. Begitu baru kita dipilih yang untuk filler, untuk pembungkus dalam sama pembungkus luar. Yang untuk pembungkus daunnya kan tipis, jadi ini nanti dipilih yang tebal untuk bungkus dalam, yang tipis untuk bungkus luar. Jadi kalau sudah itu kita buat macamnya cerutu, yang besar atau yang kecil, baru nanti di packing kalau sudah agak kering. Tiap hari kira-kira satu orangnya kan 300, jadi untuk 10 orang sampai 11 orang kan antara 3 sampai 4.000 batang per hari produksi kita. Cerutu Risona memiliki 30 orang pekerja yang hampir semuanya wanita. Setiap harinya pabrik ini mampu menghasilkan 4.000 batang cerutu untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan setianya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Yang paling jauh Medan ya, Medan, terus Teluk Betung, Jakarta, Bandung, terus sampai Surabaya. Dulu pernah ekspor sebentar ya, tapi untuk ekspor kan butuh packingnya yang bagus. Ya, packingnya juga untuk pembuatan cerutu mesti yang pakai mesin apa yang halus gitu. Kalau cerutu kan bungkusnya 2 kali ya. Kalau kretek kan cuma sekali. Ini cerutu kan bungkus luar, bungkus dalam sama bungkus luar. Jadi kerjanya 2 kali. Sama kalau cerutu kan enggak pakai bahan kimia sama enggak pakai cengkeh. Jadi untuk kalau bahannya kita mesti 3 bulan mesti difumigasi dulu, kalau enggak rusak. Bagi Anda yang berminat untuk merasakan nikmatnya menghisap gulungan daun tembakau pilihan dari pabrik cerutu Risona ini, bisa memesan melalui nomor WA yang tertera di kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.